Kita bersyukur dan kita berterima kasih buat segala anugerah kebaikan Tuhan yang sudah kita peroleh dalam perpanjangan umur yang kita sudah nikmati dalam kehidupan kita sebagai kehidupan yang telah hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Saat ini kembali saya dan saudara diizinkan Tuhan untuk menikmati firman Allah, menikmati rahasia Allah yang terselubung yang telah dinyatakan bagi kita sekalian untuk menjadi satu kekuatan dalam jiwa kita, supaya kita tetap kuat, kita tetap belajar bagaimana kita menjadi satu kehidupan yang senantiasa mendapatkan pembelaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam penerimaan firman Tuhan. Dan saat malam ini kami ajak kita untuk melihat satu tema yang sangat kita inginkan, kita rindukan dalam hidup kita, sebagaimana Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita semua, supaya ketekunan itu menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Sebab Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang hidup dalam ketekunan. Sebab ketekunan itu sangat berguna bagi kehidupan anak-anak Tuhan, bagi kehidupan umat-umat Tuhan. Sebab nanti kita dapat melihat bahwa satu ketekunan itu akan membawa kita banyak menerima sesuatu yang terindah dari Tuhan. Maka mengawali penyampaian firman Tuhan pada saat malam ini, saya akan ajak kita membaca surat Ibrani pasal yang ke-10 dalam ayat yang ke-36. Dalam surat Ibrani dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-36, betapa pentingnya ketekunan ada di dalam pribadi kita semua. Baik, puji Tuhan. Sebab kamu memperlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, kita melihat di dalam pernyataan firman Allah ini, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, itulah yang menjadi satu kebutuhan kita. Sebab dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan. Jadi untuk mencapai sesuatu janji Tuhan, dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 perlu ketekunan. Sebab dikatakan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Banyak janji-janji Allah yang tertulis dalam kitab suci. Saya tidak bisa menyampaikan secara mendetail janji itu, tetapi saya sangat begitu yakin begitu banyak janji-janji Allah yang dijanjikan kepada kita, kepada anak Tuhan, kepada umat-umat Tuhan. Tetapi bagaimana kita untuk mendapat janji? Tuhan mengatakan kita perlu dalam ketekunan. Kita harus bertekun, sebab ketekunan itu merupakan satu kekuatan kita untuk mencapai satu tujuan hidup kita. Dan inilah yang ingin kami sampaikan kepada kita saat malam ini. Dan kita mau membahas satu persatu ketekunan apa yang harus kita miliki, dan apa dampak dalam ketekunan kita itu, supaya nanti kita belajar menjadi orang yang tekun.
supaya kita belajar menjadi kehidupan yang bertekun. Sebab Paulus berkata dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 15, bertekunlah dalam semua itu. Artinya ini yang menjadi satu praktik dalam kehidupan saya, saudara. Kita sebagai kehidupan umat yang sudah mendapatkan kasih karunia, Tuhan mau kita mencapai janji Allah, tetapi Tuhan mau saya saudara hidup dalam ketekunan itu. Maka untuk itulah kita akan coba lihat pertama-tama apa yang dikatakan yang harus kita hidup dalam bertekun. Mari kita baca dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Paulus ingatkan jemaat di Kolose supaya jemaat itu bertekun di dalam iman. Bertekun dalam iman ini merupakan satu kerinduan Tuhan yang harus ada di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Puji Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang beriman tetapi iman kita tidak didasari dengan ketekunan. Banyak kehidupan orang Kristen tidak menjadi orang Kristen yang beriman tetapi tidak disertai dengan ketekunan. Kita menyadari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pak, firman Tuhan mengatakan iman itu dasar dari segala sesuatu. Apa yang kita lihat dan apa yang kita tidak lihat, iman adalah dasarnya. Maka di sini kita dapat belajar saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jika Paulus menekankan kepada sidang jemaat yang ada di Kolose supaya bertekun di dalam iman. Sebab tanpa iman kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Tanpa iman tidak ada pengharapan. Nah, di sini kita melihat apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Maka dia mengajak jemaat di Kolose ini untuk bertekun di dalam iman. Sebab Paulus menyadari banyak rintangan, banyak tantangan yang akan dialami oleh kehidupan umat Tuhan, supaya umat Tuhan itu tidak lagi berpengharapan kepada Injil yang sesungguhnya. Untuk kita bisa berharap kepada kebenaran Injil yang akan kita terima dari Tuhan, sebab di dalam Injil itu ada kuasa Allah yang akan kita peroleh, yang akan kita miliki dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak akan pernah memiliki kekuatan Injil dalam kehidupan kita tanpa kita hidup bertekun di dalam iman. Perlu kita belajar mengoreksi iman kita supaya jangan sampai iman kita berbalik kepada iman yang tidak sesungguhnya adalah iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau iman saya menjadi satu iman yang berarah kepada pengharapan. Tetapi untuk mencapai iman yang berpengharapan itu perlu ada ketekunan iman. Itu yang harus kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Maka dikatakan di dalam ini, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Terus di dalam ayat selanjutnya, perhatikan dengan sungguh. Terus Tetap bertekun dan tidak mau bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam. Sekarang kan Paulus menuliskan ini kepada jemaat yang ada di dalam Kolose. Sebab dikatakan di sini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap tekun dan tidak tergoncang, dan jangan mau bergeser dari pengharapan akan Injil Kristus. Bagaimana kita bisa kuat dan teguh di dalam Injil Kristus tanpa ada iman yang teguh? Maka untuk mencapai pengharapan akan Injil ini, Paulus ingatkan sidang jemaat yang ada di Kolose, hendaklah kamu bertekun dalam imanmu. Supaya apa? Supaya kamu tetap teguh dan tidak tergoncangkan, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Itu maksud dan rencana Paulus. Maka Paulus ajak sidang jemaat Kolose untuk bertekun di dalam iman.
Sebab hari-hari ini banyak kehidupan manusia sudah mulai bergeser dari kebenaran Injil. Begitu mudahnya manusia sekarang bergeser dari kebenaran Injil. Dan kita melihat di hari-hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap ada ajaran yang baru pasti banyak pengikutnya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Berapa sekarang doktrin-doktrin di tengah-tengah dunia, baik di bumi Indonesia ini, tetapi seluruh ajaran yang bertumbuh itu semua banyak yang mengikutinya. Yang dasarnya itu semua dasarnya daripada iman Kristen. Tidak banyak dari non-iman Kristen. Mengapa itu bisa terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Di sini kita bisa menemukan jawaban yang pasti yang harus kita mau pelajari dalam setiap kehidupan kita. Sebab banyaknya kehidupan orang Kristen tidak bertekun di dalam iman. Maka oleh karena itulah mereka bergeser dari pengharapan akan Injil Kristus. Mereka tidak lagi menjadi orang yang teguh. Mereka menjadi orang yang terguncangkan. Mereka orang yang bergeser dari pengharapan Injil kebenaran atau Injil Kristus itu. Karena apa? Tidak ada iman yang teguh dalam hati mereka. Maka saya saksi juga dan meragukan kehidupan orang yang suka bimbang akan pengajaran. Orang yang tidak berdiri dalam pengharapan Injil itu orang yang gampang terombang-ambingkan. Maka kita butuh pengharapan kepada Injil, supaya lewat pengharapan kepada Injil itu kita teguh dan kita tidak terguncangkan dan kita tidak mau bergeser. Tetapi bagaimana kita mencapai pengharapan itu? Kita harus bertekun dalam iman. Amin. Kita harus menjadi Kristen yang bertekun dalam iman. Tidak ada jalan lain selain yang dikasih oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang teguh, kita menjadi orang yang tidak terguncangkan akan pengharapan akan Injil. Selain daripada kita bertekun di dalam iman kita itu. Maka saya mengatakan, di saat kita dengar firman itu, maka hati kita harus terbuka supaya firman yang kita terima itu menjadi iman, dan itu akan menciptakan ketekunan dalam hati kita. Kita tidak boleh mendengar firman hanya mendengar, tetapi firman itu tidak sampai menggores hati kita. Seringkali kita duduk mendengar firman semacam ini, tetapi firman itu tidak sampai di akal. Jangankan di akal saja pun firman itu tidak pernah masuk di dalam pikiran kita. Cukup hanya di telinga. Mau bagaimana firman itu menjadi iman? Mau bagaimana tercipta ketekunan dalam iman dalam kehidupan kita? Maka untuk itulah Paulus ingatkan jemaat yang ada di Kolose, bertekunlah dalam iman, supaya kamu tetap teguh dan tidak terguncangkan dan tidak tergeserkan dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah kamu kabarkan di seluruh alam di bawah langit ini. Paulus ajak kita untuk beriman kepada firman Allah yang kita terima. Kita harus teguh, kita harus kuat, kita harus tidak terguncangkan dan tidak tergeserkan akan itu. Maka perlu apa yang kita miliki, iman yang bertekun. Ya. Yang kedua, saya mau ajak kita pada saat ini, saudaraku, melihat di dalam kebenaran firman Allah yang hidup ini, bagaimana kita nanti bisa mencapai. Tadi dikatakan di dalam surat Ibrani bahwa kita memerlukan ketekunan supaya kita dapat menerima segala janji Allah yang kita sudah dengarkan itu. Banyak janji Allah yang kita sudah dengar, bukan hanya janji di bumi ini, tetapi sampai janjinya sampai pada hidup yang kekal Tuhan janjikan bagi saya dan saudara.
Tetapi untuk mencapai seluruh janji-janji Allah, firman Tuhan ajarkan kita, mari hiduplah dalam bertekun. Bertekun dalam iman, bertekun di dalam doa. Kita harus bertekun di dalam doa, sebab doa itu merupakan kekuatan bagi saya dan saudara. Sebab tanpa doa tidak ada kemampuan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Apa yang menjadi kekuatan gereja mula-mula? Maka mereka dikatakan menjadi satu gereja yang kuat dan kokoh. Sebab gereja mula-mula dikatakan dalam Kisah Rasul itu, mereka hidup dalam bertekun, dalam pengajaran, dalam doa. Itu harus menjadi kehidupan gereja Tuhan, supaya nanti kita melihat bagaimana nanti kita menjadi satu kehidupan yang banyak disukai orang. Karena apa? Sebab orang yang hidup dalam ketekunan atas doa, pasti hidupnya akan mengalami pembaruan. Ada pembaruan, dan pembaruan itu akan membawa orang lain suka atas kehidupan kita. Itu tidak akan bisa dipungkiri oleh siapapun juga. Sebab orang yang suka bertekun dalam doa itu, hari demi hari hidupnya akan dibaharui. Mari coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai dalam ayat yang ke-47 ini. Di sini ada ketekunan yang dapat kita temukan dari gereja mula-mula itu, ya, dari gereja mula-mula. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-46 sampai 47, ya. Puji Tuhan. Terus kan? Ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, sekali lagi Pak Nukra dikatakan dengan bertekun. Ketekunan itu sangat penting bagi saya dan saudara. Sebagai gereja Tuhan, Tuhan sangat merindukan ketekunan dari kehidupan saya dan saudara. Bagaikan gereja mula-mula yang membuat mereka menjadi kesukaan banyak orang, yang membuat mereka menjadi kesukaan Allah. Sebab di dalam hidup gereja mula-mula ada roh ketekunan. Dan nanti kita melihat bagaimana reaksi ketekunan itu akan berdampak dalam kehidupan sidang jemaat gereja mula-mula itu. Maka kita harus belajar menempatkan diri kita sebagai kehidupan yang suka di dalam ketekunan. Kita harus menjadi gereja yang memiliki roh ketekunan itu. Jangan kita hanya sebagai gereja yang berformalitas, tetapi kalau mau ketekunan kita itu harus berarah kepada kebenaran. Dikatakan di dalam ayat yang pertama ini tadi dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati, dikatakan di sana terus ya, Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. cobakah kita membayangkan begitu luar biasanya hidup gereja mula-mula itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini tiap-tiap hari mereka ada di dalam bait suci, dan itu dinyatakan mereka dengan ketekunan mereka. Dan mereka bukan hanya berpesta pora di dalam bait suci Allah, tetapi di waktu mereka tiap-tiap hari ada di dalam bait suci Allah, perlu kita harus pahami itu bukan untuk berpesta pora, tetapi dikatakan untuk memecahkan roti. Terus kali baca, mereka memecahkan roti di masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, di sini kita dapat melihat sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Nanti kita melihat dalam ayat berikut sebelumnya juga, mereka sudah menyatakan ketekunan di dalam rumah Allah itu untuk menerima pengajaran. Di dalam ayat 47 coba lihat itu, kalau tidak salah ya, atau 45 berapa? Atau 43, ya 42. Yang kedua, ya terus kan, haleluya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, terus ya, dalam persekutuan. Dan dalam persekutuan itu minggu.
Terus kan? Ya, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa di bait suci Allah. Dan apa yang kita lakukan hari ini, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan mau ketekunan di dalam ibadah harus menjadi gaya hidup saya sebagai anak Tuhan. Bagaikan kehidupan gereja mula-mula memiliki gaya hidup yang bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun di dalam persekutuan, artinya minggu yang biasa kita lakukan dalam ibadah ini. Dan dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, itu perjamuan suci. Dan dikatakan dan mereka hidup dalam doa. Dan itulah yang menjadi gaya hidup gereja mula-mula selalu yang dikasih oleh Tuhan, yang telah hilang dari gereja pada akhir zaman ini. Kalau kita dapat membayangkan hampir tiap hari mereka bertekun untuk beribadah kepada Tuhan, apakah itu di bait suci Allah, apakah itu di rumah masing-masing, tetapi gereja mula-mula ini tak pernah berhenti, selalu bertekun di dalam ibadah, bertekun di dalam doa, bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam pemecahan roti. Dan itulah yang menjadi kekuatan gereja mula-mula untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan akan iman. Saya mau katakan kepada kita, saudaraku, gereja mula-mula ini memiliki satu tantangan yang sangat luar biasa. Sebab banyak yang menjadi antipati dalam kehidupan gereja itu. Musuh mereka sungguh banyak, baik dari pemerintahan, baik dari persahabatan, baik dari suku-suku yang sangat membenci gereja mula-mula, tetapi bisa mereka kuat bertahan akan pengharapan akan Injil itu. Karena apa? Di dalam hati, dalam kehidupan jemaat mula-mula itu ada roh ketekunan. Maka sebenarnya persekutuan semacam ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Tetapi bagaimana persekutuan itu menjadi kekuatan? Sebab dikatakan tadi, dikatakan di dalam ayat 46, mereka sehati. Ada apa dikatakan di sana? Sebab itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Sebab apa gunanya kita berkumpul dalam ketekunan, tetapi dalam perkumpulan dalam ketekunan tidak ada kesatuan kita. Dan kalau kita menjadi umat yang berkumpul dalam ketekunan, tetapi di dalam hati saya tidak ada kesatuan, maka tidak akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ketekunan yang kita miliki itu tidak akan pernah berdampak kekuatan bagi saya dan saudara. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula, dengan bertekun dan dengan sehati, ketekunan jangan sampai terlepas dari kesehatan. Kita harus bertekun, tetapi kita juga harus hidup di dalam kesehatan itu. Apapun persoalan yang kita hadapi, kalau di dalam hidup kita ada kesehatan, akan membawa hasil yang sangat luar biasa. Amin. Apapun ketekunan yang kita lakukan, ketekunan yang kita perbuat ini, jangan kita menyangka tidak ada berkat yang akan kita terima. Tetapi apa tadi dasar daripada tema kita pada saat malam ini, yang dikatakan dalam surat Ibrani, kamu memerlukan ketekunan, sebab oleh karena itulah nanti kamu dapat menerima segala apa yang dijanjikan Tuhan. Gereja mula-mula menjadi satu gereja yang sangat luar biasa. Dikatakan dalam ayat yang berikutnya, gereja ini menjadi satu gereja yang menjadi kesukaan banyak orang. Terus ayat berapa coba? Ayat 47. Ayat 47, perhatikan baik-baik. Terus ya, sambil memuji Allah, ya, dan mereka disukai semua orang, ya. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang kedua? Gereja mula-mula itu menjadi kesukaan banyak orang. Di tengah-tengah banyak rintangan, di tengah
yang menguji iman mereka, supaya iman mereka jangan lagi berpengharapan kepada Injil Kristus. Tetapi di situ mereka menjadi kesukaan bagi orang. Sebab di dalam ketekunan mereka ada kesehatian yang sangat begitu besar. Maka gereja kita ini tidak disukai orang kalau di dalam hidup kita ini tidak ada kesehatian. Dimulai dari nikah rumah tangga ini. Kita tidak bisa menjadi saksi untuk membuat hati manusia menjadi suka akan kita. Malahan orang akan memberikan cacian atau cercaan dalam diri kita ini kalau ketekunan kita tidak membawa dampak kesehatan. Dimulai dalam nikah rumah tangga itu. Kita tekun beribadah, kita tekun menerima pengacara, kita tekun bersekutu, kita tekun berdoa. Tetapi saat kita dilihat oleh manusia tidak ada kesehatan di dalam nikah rumah tangga, di dalam penggembalaan kita ini, maka kita tidak akan membawa dampak kesukaan bagi orang lain. Tetapi gereja mula-mula ini saya melihat saudara yang dikasih Tuhan, di samping ketekunan mereka itu, mereka hidup dalam kesehatan, dan oleh karena kesehatan itulah mereka bisa membawa dampak kesukaan bagi orang lain. Maka dikatakan dalam ayat 57 ini, maka banyak orang yang menyukai mereka itu. Kita perlu, di saat kita mendengarkan dari orang lain, oh si orang itu begini bergolong, padahal jemaat ini jemaat yang tekun beribadah, jemaat yang tekun berdoa, tetapi tidak dampak kesehatan itu. Siapa yang salah? Bukankah kita yang salah? Bukan firman, tapi diri kita lah yang salah. Maka saya mengajak kita saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah masyarakat ini kita harus membawa dampak kesehatan, karena kita orang yang bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam pemecahan roti, bertekun di dalam doa. Tetapi ketekunan kita itu akan membawa santunan bagi orang lain. Di saat orang lain tidak melihat, dimulai dalam nikah rumah tangga kita tidak ada kesehatan itu, kita akan tetap menjadi santunan. Dan itu yang menjadi beban saya sebagai hamba Tuhan, supaya kita sadar menjaga itu. Dan itu pekerjaan Tuhan, memecah belah tubuh Kristus. Maka perlu harus kita belajar sebagai kehidupan umat Tuhan. Kalau firman Allah ajar kita, mari bertekun dalam pengajaran, mari bertekun dalam doa, mari bertekun dalam persekutuan, mari bertekun dalam pemecahan roti, mari bertekun berbakti atau beribadah di rumah jemaat. Tetapi dampakkanlah kesehatan di dalam ketekunan. Jangan dampakkan kehidupan yang tidak ada kesehatan, yang membuat orang lain yang sepatutnya akan menyukai kita, tetapi membuat orang lain menjadi santunan atas kehidupan kita. Kita harus belajar ini sebagai kehidupan gereja Tuhan, sebagai kehidupan umat Tuhan. Kita belajar bagaimana kita mempraktekkan roh ketekunan itu yang berdampak dalam kesehatan, supaya kita belajar menjadi jemaat gereja mula-mula yang dimana gaya hidup itu sudah mulai hilang dari kehidupan gereja akhir zaman. Saya mengatakan ini yang hilang saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat tiap-tiap hari, jangankan tiap-tiap hari 3 kali 1 minggu pun kita tidak seperti itu. Tetapi gereja mula-mula dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2, tiap-tiap hari mereka tak pernah bosan-bosan untuk memuji Tuhan.
Mereka tak pernah bosan-bosan beribadah kepada Allah yang hidup. Mereka menunjukkan satu respon bagaimana mereka mencintai Allah, bagaimana mereka menikmati kasih karunia Allah yang mereka terima dari Tuhan. Mereka buktikan dengan ketekunan mereka di rumah Tuhan, dalam pengajaran, di rumah Tuhan dalam doa, di rumah Tuhan dalam pemecahan roti perjamuan kudus, di rumah Tuhan dalam doa. Maka saya mengatakan roh ketekunan adalah roh yang akan menerima janji Allah dalam hidupnya. Maka saya katakan perlunya ketekunan itu. Amin. Sangat perlu ketekunan harus ada di dalam diri kita. Tekun pertama dalam iman untuk membuat kita tetap berpengharapan pada Injil. Tekun di dalam pengajaran, tekun di dalam doa, tekun di dalam persekutuan, artinya bertekun di dalam 3 pokok penggembalaan. Puji Tuhan. Amin. Apa sih ruginya orang beribadah? Gak ada ruginya sebenarnya kita beribadah. Kalau kita mengatakan rugi dalam waktu kita banyak kita pakai untuk hal yang sia-sia. Kita harus memiliki satu komitmen hati, bagaikan Raja Daud yang berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kesukaan beribadah itu harus ada dalam diri orang Tuhan. Seorang yang merindukan janji-janji Allah dalam hidupnya, kesukaan beribadah itu harus ada. Kerinduan di bait suci Allah itu harus ada. Nikmatilah hadirat Allah kalau kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sebab orang yang beribadah itu saudaraku, itu orang yang sedang menanti janji Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Timotius, ibadah itu mengandung janji masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kita harus ikuti gaya hidup gereja Tuhan. Itu Kristen.